Jen Gresik, aku Linda. Dan saya Muna. Dan hari ini kita bakalan bikin podcast, yaitu prosesor program sore seru tersor. Jadi kali ini kita Ya. bakalan bikin podcast seru nih. Bener banget ya. Ini kemarin kan tahun 2021 nih. Iya. Nah sekarang kan udah tahun baru. Biasanya orang cari handphone. Iya dong. Dan kali ini kita bakal bahas apa aja sih yang nggak dibolehin atau nggak. Jadi di sini kita bakalan bahas apa aja sih ya yang nggak dibolehin atau nggak boleh dibeli. Iya bener. Karena tahun 2022 ini Ya. kalau kita beli handphone itu pastinya harus yang worth it toh. Bener banget Nah, ya. Ini aku ada ciri-ciri nih. Ya. Ciri-ciri apa aja sih ciri-ciri? Nah yang pertama ini harus menggunakan versi Android yang sudah terbaru. Waduh. Jadi Tahu jangan nggak kenapa sampai. gitu? Kenapa? Karena kalau versi Androidnya sudah lama, ini nggak bakalan dapat update lagi. Oke. Ini Makanya- Android berapa nih kak ya? Itu Android 6 ke bawah kan. Oke. Nah, jadi makanya kalau mau beli handphone, kalian harus beli handphone yang Androidnya sudah terbaru. Bener banget. Biar kalian tetap mendapat upgrade dari ini ya, apa aplikasi-aplikasi. Iya, yang dari kalian brandnya pakai. sendiri pun bakalan dapat update Oke. gitu. Nah, untuk kalian yang masih pakai Android 6 ke bawah, sebaiknya ganti dulu deh Iya handphonenya bener ya. banget, langsung upgrade aja Oh. ya handphone kalian ke Android 7 ke atas. Nah, kalau yang kedua nih Kak. Iya. Nah, yang kedua ini dia itu ada harus dilengkapi dengan fitur yang kedua nih Kak. Nah, yang kedua ini harus dilengkapi dengan fitur-fitur dasar. Bener banget ya. Jadi jangan sampai kalian ya beli handphone tapi nggak punya fitur dasar yang Nah. sekarang dipakai ya. Benar. Tahu nggak fitur dasarnya itu meliputi apa? Tuh, apa aja? Nah, fitur dasarnya itu seperti fitur Nah, fitur dasarnya ini meliputi seperti sensor giroskop sama sensor sidik jari. Bener banget ya. Nah. Jangan sampai ya handphone kalian yang kalian pakai sekarang nih atau masa yang akan datang nggak ada fingerprintnya atau chip. Iya, mungkin Ya. kalian yang di rumah ini belum tahu ya, apa sih fungsinya giroskop sama sidik jari. Giroskop ini merupakan sensor yang kalau misalkan kita buat kamera 3D, tahu kan kamera 3D kayak Ya. di Google Maps. Ya. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Handphonenya kalau dimiringin ke kiri nanti kameranya ikut ke kiri. Menyesuaikan. Nah, itu yang namanya sensor giroskop. Iya, bener Kayak banget. gitu, Mbak. Terus fingerprint nih bagian. Nah, kalau fingerprint ini kan merupakan fitur dasar yang harus ada kalau menurutku. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ini buat keamanan handphone. Bener. Jadi jangan sampai ya handphone yang kalian pakai sekarang atau yang akan datang atau di Yang tahun-tahun akan dibeli ya. sebelumnya, yang akan kalian beli jangan sampai nggak ada fitur dasar dua ini ya. guys. Iya benar. Karena ini memang fitur paling dasar yang harus dibeli, yang harus ada di handphone. Kalau handphone kalian masih belum ada sensornya itu, lebih baik ganti deh mulai sekarang ya. Iya. Oke. Next, ketiga ada apa lagi nih? Nah, next yang ketiga ini harus datang dari brand yang terkenal kan. Ya. Nah. Jangan sampai ya handphone kalian tuh misalnya merek X ya, Nah. yang nggak ada garansinya, Benar. yang nggak ada jaminan negaranya ya, Iya, benar. atau ilegal apalagi Benar sekali, ya, ya. apa yang nggak terdaftar emailnya tuh ya, yang sekarang tuh Nah, dilarang tuh. itu yang sangat apa ya? Susah sekali sih. Iya sih. Kalau misalkan kita beli mahal-mahal terus email kita keblokir kan sayang ya. Sayang banget. Nah, makanya ini kita di sini sarankan kalau mau beli handphone harus dari brand yang terkenal. Karena ya, kualitas dari handphone yang dijual dari brand terkenal itu juga kualitasnya baik Iya. gitu. Jadi ada harga, ada kualitas juga. Bener banget. Gitu, Jangan kan? sampai ya, apalagi buat kalian nih biasanya ya user-user yang pengennya handphonenya yang kayak brand-brand ternama, Iya. cuma dia belinya hard copy atau Nah, itu jangan sampai ya. Jangan Itu harus sampai. dihindari guys ya. Jangan sampai kalian beli yang hard copy atau soft copy atau apapun itu ya, atau fotokopi mungkin ya. Jangan ya kalau fotokopi ya. Oke, lanjut nih Kak ya. Lanjut ya, kita Ini- masuk ke poin nomor 4. Iya, poin nomor 4. Jadi poin nomor 4 ini adalah kualitas kamera yang buruk guys. Nah, mungkin kalau di harga ekonomis, untuk harga ekonomis kalau kita cari RAM yang besar, Ya.
baterai besar itu pasti ada. Bener banget. Tapi sayangnya kalau kamera yang bagus juga ini belum ada di harga-harga yang menengah ke bawah. Bener, karena kamera ini juga jadi salah satu komponen yang penting ya Benar untuk sekali. sekarang atau bakal dipakai ke depannya. Oleh karena itu ya pastikan untuk kalian kalau mau membeli handphone ya pastikan kualitas kameranya ini bagus juga. Soalnya Dan biasanya kalau ini diposisikan yang bikin salah kaprah orang-orang. Biasanya kalau kita lihat kalau mau beli orang-orang kan pasti lihat dari megapikselnya aja nih. Iya. Padahal untuk kamera yang baik itu nggak hanya dihitung dari megapikselnya aja guys. Jadi harus dari beberapa partnya juga. Jadi ada sensornya itu pakai apa, sensornya itu berapa gitu kan. Jadi itu semua berkesinambungan gitu. ya, Ya susah banget ya saya ngomongnya ya, karena saya grogi deket sama cewek-cewek cantik gitu. Next yang kelima ya ini ya. Ada Iya. apa nih kak yang kelima ini? Nah yang kelima ini kalau kalian mau beli handphone nih ya, Ya. jangan beli handphone yang penuh dengan bloatware. Apa tuh bloatware? Jadi bloatware ini merupakan sejenis apa ya, kayak aplikasi bawaan gitu kan. Jadi semua handphone ini kan pasti ada aplikasi bawaan Iya. ya. Cuman kalau yang bloatware ini itu banyak sekali gitu. Iya, yang kadang-kadang nggak dipakai. Yang nggak bisa dihapus, terus juga nggak penting juga Nggak gitu penting. loh aplikasinya. Jadi biasanya nggak sering kita pakai ya. iya, jadi beli handphonenya itu kalau bisa dalam keadaan kondisi yang sedikit bloatware atau tidak ada sama sekali itu lebih baik. Nah, ini lanjut ke poin ke-6 nih kan. Benar. Masuk ke poin ke-6 nih. Iya, jadi di poin ke-6 ini jangan beli handphone dengan desain yang buruk. Desain yang buruk itu seperti apa? Gimana? Itu desain yang tebal banget ya kan, pastinya kan berat di handphonenya. Terus kurang menarik warnanya kayak gitu, jadi kelihatan lebih jadul. Nah, itu poin yang bisa kalian perhatikan ya. Iya. Membeli handphone dengan desain yang buruk. Jangan sampai kalian beli handphone dengan desain yang kayak gini. Soalnya selain susah untuk digenggam, Iya benar. nggak nyaman juga buat kalian pakai sehari-hari. Iya. Jadi kalau misalkan kita ini kan, kalau saya ini kan suka gaming nih ya. Iya. Kalau pakai handphone yang berat itu emang gimana ya, nggak enak loh, nggak nyaman. Nggak enak. Soalnya kalau kita main game ini kan pasti berjam-jam kan. Iya benar banget. Ya, itu pasti bikin pegel tangan kita kayak gitu. Makanya kalau saya beli handphone itu pasti dengan desain yang tipis-tipis. Nah, mudah dibawa kemana-mana juga kayak gitu kan. Jadi lebih praktis, lebih enak dipakainya. Poin ketujuh ya. Ya, poin ketujuh. Poin ketujuh ini kalau kalian mau beli handphone harus dibekali dengan spesifikasi yang tinggi juga. Bener banget. Nah, spesifikasi yang tinggi di sini yang dimaksudkan itu RAM-nya harus melebihi dari 2 GB dan internalnya harus 16 GB ke atas. Bener. Karena apa? Kalau kalian beli handphone di RAM 2 GB, internalnya 16 GB, itu bakalan cepet habis. Nah, karena aplikasi sekarang banyak update-annya kan. Iya, apalagi Kayak gitu. itu ya, biasanya aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp, Instagram Iya, itu benar. bakalan mengupgrade ya. Itu 6 bulan sekali kira-kira ya. Benar. Jadi selain itu Kak ya, selain itu WhatsApp itu kan pasti ada data aplikasi ya. Data aplikasi itu menyimpan kayak chat kita, Terus grup, media-media gitu. Nah, itu kalau kita pakai RAM 2 itu pasti cepat habis. Jadi kalau kalian mau beli handphone, hindari RAM 2 dan dengan internal 16 GB. Kayak gitu guys. Ya jadi itu tadi guys 7 ciri yang harus kalian hindari ya saat kalian membeli handphone. Benar banget. Dan untuk kalian kalau mau tahu ya episode-episode kita selanjutnya dan info-info tentang kita, mungkin kalian bisa like, share, komen dan subscribe YouTube kita nih ya, dan Instagram kita mungkin boleh ya. Iya, di official Obsesi nanti kita cantumin di bawah. Iya, jadi sekian ya, sampai ketemu di next episode. See you.